Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Bagaimana keadaan kalian? Sehat-sehat saja bukan? Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teks editorial. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Sekarang kita membahas tentang pengertian editorial. Editorial atau tajuk rencana adalah opini, berisi pendapat, dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Jadi editorial itu masalah yang dibahas adalah masalah-masalah yang aktual dan faktual yang sedang hangat dibicarakan. Adapun ciri-ciri teks editorial atau tajuk rencana, yang pertama, berisi opini redaksi yang sedang hangat diperbincangkan, atau istilah lainnya adalah trending topic. Yang kedua, berisi tentang ulasan suatu masalah yang dimuat. Yang dimuat di sini bisa dimuat di koran, tabloid, atau majalah. Ciri yang ketiga, biasanya berskala nasional. Yang keempat, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Lanjutnya yang kelima, pendapatnya bersifat argumentasi atau pendapat. Selanjutnya sistematis dan logis. Sistematis secara terperinci, logis adalah masuk akal. Selanjutnya ditulis dengan perspektif tertentu untuk mengungkapkan kebenaran pendapat. Jadi pendapat dari seseorang atau redaksi itu diulas atau diungkapkan kebenarannya. Terakhir, dimulai dengan pemaparan fakta umum terlebih dahulu, lalu pemaparan pendapat. Selanjutnya, sifat-sifat teks editorial itu ada 4. Yang pertama, krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Kalau medianya itu terbit setiap hari, berarti dibahas secara berkala setiap hari. Kalau seminggu sekali, berarti ya 1 minggu sekali. Atau terbitnya seminggu sekali, ya dibahas setiap minggu. Kemudian majalah yang terbit tiap bulan, berarti setiap bulan. Jadi secara tergantung dari medianya. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang
dalam masyarakat luas. 3. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana. Sifat yang terakhir yaitu terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Jenis-jenis teks editorial ada 3. Yang pertama, interpretatif editorial. Jenis editorial ini ditulis dengan misi utama untuk menjelaskan isu-isu yang dipertaruhkan oleh fakta dan figur untuk memberikan penerangan dan pengetahuan. Jenis yang kedua yaitu kontroversial editorial. Jenis editorial ini dikemas dengan misi tertentu atau mandat untuk menyebarkan sudut pandang tertentu. Jenis yang ketiga atau terakhir, explanatory editorial. Jenis editorial ini hanya menyajikan masalah untuk dinilai oleh pembaca. Lanjutnya tentang struktur teks editorial atau bagiannya ada 3. Bagian yang pertama yaitu pengenalan isu atau tesis. Pada bagian ini berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat. Istilah ini mengacu ke suatu bentuk pernyataan atau bisa juga sebuah teori yang nantinya akan diperkuat oleh argumen. Struktur yang kedua, argumentasi atau argumen. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis atau pengenalan isu, walaupun dalam pengertian umum, argumentasi juga dapat digunakan untuk menolak suatu pendapat. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Istilah lainnya reiteration atau reiteration. Bagian ini berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi dan terdapat di bagian akhir dari suatu teks eksposisi atau editorial. Jadi editorial itu bisa dikatakan sebagai teks eksposisi juga ya. Materi yang terakhir tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Yaitu yang pertama menggunakan kalimat retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Atau istilah lainnya, kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer untuk memudahkan pembaca memahami isi teks editorial.
Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Itu adanya kata penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau masalah lain yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Kausalitas di sini adalah atau istilah lainnya adalah sebab akibat. Yang termasuk dalam konjungsi kausalitas yaitu seperti sebab, karena, oleh sebab itu, dan oleh karena itu. Pemakaian konjungsi kausalitas ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya atau yang dibahasnya atau yang diulasnya. Sampai di sini yang ada kaitannya dengan materi editorial atau tajuk rencana. Pada pertemuan berikutnya nanti kita bahas materi yang masih ada kaitannya dengan materi teks editorial. Saya akhiri dulu. Selamat belajar. Jangan lupa buku bahasa Indonesianya atau LKS-nya yang ada kaitannya dengan teks editorial dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.